رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para sepuh saya yang hormati beribadah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja kami syukur dan sanjung kepada Allah anu parantos maparingan ka urang sadayana beragam karunia. Salah serius anu paling utama nyaeta karunia hidayah Al-Quran, hidayah As-Sunnah, sehingga dina NGBA urang sadayana masih dibimbing, masih dituduhkan dina jalan anu insyaallah sakumaha pamulih urang sadayana setiap sholat ihdina siratal mustaqim. Al-mustaqim, jalan anu paling benar. Al-mustaqim, jalan anu baris ngajajakeun kasalamatan. Wal eta tantos kangge menempuh jalan kaki ke sakedik rintangan, termasuk barusan eta teh rintangan. Tapi insya Allah harus dicatat ku Allah amal saleh, amal saleh. Ibadah skill kan ibadah paling itu arek moal. Dengan saya kumpulan tapi di atas niat pantang mundur gitu, pantang maju terus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan naon wae anu kurang sadayana dipahami ngabuah dugi kana amal. Salajengna sholawat kali salam kurang dibikin ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehilang ke kulawardi Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, bagi sadaya umatna. Mudah-mudahan urang sadayana mampu bagi berusaha kanggo ittiba nuturkeun mengikuti wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Naon wae anu rasul diparentah sok sanaos secara nafsu resep fakhudhuh. Fakhudhuh itu kalimat yang sangat bisa kasar-kasar. Wa ma nahakum anhu fantahu. Naon wae anu rasul diwagel dilarang sok sanaos resep secara nafsu pantahu kasar, pabekeun lempar, campakkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah baris kalajengkeun maca ibadah nyaeta tentang Al-Qur'an. Maksudna pertama tentang zikir, nomor kedua tentang Al-Qur'an. Kamari urang sadayana nembe ngabahas tentang al-insu ma'al Qur'an. Ayeuna bahasan anu kadua nyaeta muqtadal iman bil Qur'an.
tuntutan iman terhadap Al-Quran. Kata Nabi itu konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Tongmugika urang sadayana mengimani Quran hanya sebatas wilayah percaya. Padahal saudara Nabi, iman itu laisa tamami. Iman teh sanes angan-angan. Tapi iman teh nyaeta tasdikun bil qalbi. Janten upami iman kana Quran pelebah tasdikun bil qalbi menghujam sebuah keyakinan dina mana tentang Al-Quran huwa al-haqqu. Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Quran itu adalah sumber Al-Quran. Jadi yakin final selesai. Tadi masih mampu. Lajeng iqraru bil lisan, termasuk bagian dari aspek iman terhadap Quran, iqraru bil lisan. Diikrarkeun berarti kasratu tilawah, yeurkeun maos Al-Quran. Aneh upami aya jalmi iman terhadap Al-Quran tapi jarang baca Quran, itu diragukan keimanannya. Terutama ayeuna Rajab, Sya'ban, Ramadan syahrul Quran. Pemanasan sasi Rajab ieu urang sadayana membangun menciptakan waktu lebih lama dengan Al-Quran. Jadi dikondisikan ya, dikawin sasi Rajab itu ada maksudnya. Sanes berarti sasi-sasi anu sanesna kirang. Tapi momentumnya Allah memberikan kesempatan kurang yuswa jika Rajab, maka sikap kurang sadayana terhadap Quran termasuk penjabaran dari al-iman bil Quran, yaitu iqrar bil lisan melalui pintu nyieurkeun maos Al-Quran. Lajeng amalun bil arkan, amal ngamalkeun Al-Quran. Mari salah serius penghubung supaya orang sadayana kiat hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala maka melalui Al-Quran. Kamari parantos dibahas hubungan orang sareng Al-Quran, interaksi orang sareng Al-Quran melalui cara taklim belajar Al-Quran, wa ta'limuhu mengajarkan Al-Quran, wa tatbiquhu mengamalkan Al-Quran, wa da'watuhu dan mendakwahkan Al-Quran. Insyaallah bahasan salajengna eta jamari makna. Salajengna muqtadal imani bil Quran, tuntutan iman terhadap Al-Quran. Pertama, tarbiyatun nafsi bil Quran. Tarbiyatun nafsi bil Quran, hartosna mendidik diri dengan Al-Quran. Dan tadi ya tuntutan iman urang sadayana kedah mentarbiah diri ku Al-Quran supaya hirup urang sadayana hidup kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sebab Al-Quran dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala kangge memposisikan manusia sebagai makhluk anu mulia. Sakridei Allah ngalangkungan Al-Quran tos memposisikan urang sadayana makhluk anu mulia. Makhluk anu mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Posisinya sudah berbeda tadi masih makmur. Sehingga kemuliaan manusia bakal rugi karena hakikat kemuliaan. Kan upami laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu kemuliaan manusia dari proses penciptaan, dari aspek fisik.
Lajeng justru ku Al-Quran itu manusia akan diangkat dugi karena kemuliaan yang sebenarnya. Kemuliaan yang sebenarnya yaitu manusia dipahamkan terhadap agama. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Di situ letak kemuliaan secara hakiki. Ketika manusia ku Allah pas dipaparinan kemampuan memahami kandungan Al-Quran secara tuntas, ku Allah dipaparinan kemampuan mengamalkan isi kandungan Al-Quran secara sumulia. Itu bentuk kemuliaan. Saksanaos ayat manusia kemuliaan ku cara-cara dunia, tapi etak kemuliaan sini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jantan dimaksud muqtadal iman bil Quran, tuntutan iman terhadap Al-Quran nyaeta tarbiyatun nafsi bil Quran. Maksud anu utami nyaeta jantenkeun Al-Quran pedoman kehidupan urang sadaya. Jadi maksud mentarbiyah diri jantenkeun ayat-ayat Al-Quran kangge merubah adimas rahimahullah. Tong dugika naudzubillah termasuk kategori summa radadnahu asfala safilin, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncakna jamaah rahimakumullah ketika manusia tos mampu mentarbiyah diri dengan Quran, puncaknya apa? Nafsunya, keinginannya, kecenderungannya mengikuti Al-Quran. Itu puncaknya. Jadi seleranya, fikrahnya fikrah Quran, mau ibuha perilakunya Quran. Setiap sendi kehidupannya menampilkan pesan-pesan Al-Quran. Itu puncaknya. Mengambil pendidikan kena Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh di surat Al-Baqarah ayat 150 hiji, kama arsalna fikum rasula minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat kalimat jamaah rahimakumullah wa yuzakkikum, bahwa ternyata jamaah rahimakumullah nu dimaksud tarbiyatun nafsi bil Quran ujungna naon? Supaya manusia itu mau bersih. Wa yuzakkikum, supaya manusia hilang dari sifat-sifat syaitania, sifat-sifat bahimiyah. Sebab dina diri manusia teh jamaah rahimakumullah terkadang manusia terjebak dengan sifat-sifat syaitani, kehancuran sifat setan. Nomor kedua sifat bahimiyah binatang. Nabi Al-Quran fungsinya wa yuzakkikum, akan membersihkan dari dua sifat-sifat tadi, perilaku setan, perilaku binatang. Maka insya Allah jamaah rahimakumullah kemampuan Al-Quran bakal mampu menundukkan, bakal mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan nafsu nubuatan. Itu yang dimaksud tarbiyatun nafsi bil Quran. Kesimpulan nama jamaah rahimakumullah bahwa Al-Quran berpengaruh besar ketika Al-Quran terus mampu mendidik jiwa orang sadayana menjadi manusia seutuhnya. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Eta poin pertama jamaah rahimakumullah, tuntutan orang iman karena Al-Quran, jantenkeun Al-Quran sebagai media kanggo naon? Kanggo tarbiyah datiyah, mengedukasi diri kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Sabab upami kurang sadayana dilengepan jamaah rahimakumullah, salah satu
salah satu ya. Tapi bisa jadi ini hal anu utama keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, yaitu masyarakat umat dipahamkan terhadap Al-Quran. Memang laras di zaman Nabi kan sumber pertamanya itu Nabi masih meremahkan maksud sumber pertama yang dikaji umat pada saat itu ya wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Kitab-kitab klasik berkembang hari ini, hari masyaAllah, itu kan salah satu sarana, ya, sarana kanggo memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi pengaruh besar. Tujuan utami tina tarbiyah Quran ieu teh jamarakumullah, pertama pengaruhna nyaeta secara aspek akidah, yaitu nepikeun dina keyakinan bil ghairillah selain Allah. Lajeng secara aspek ibadah dina tarbiyah Quran teh nyaeta sahihul ibadah. Secara aspek moral tarbiyah Quran nyaeta matinul qulub. Seueur jamarakumullah pengaruh-pengaruhna. Sabab urang kuninga bahwa Al-Quran sebagai sumber tarbiyah, sumber dakwah, sumber iktisadiyah, sumber muamalah, bahkan sumber sia-sia, sumber hadoroh peradaban, itu Al-Quran. Jadi kurang kena dipahami bahwa Al-Quran itu sumber. Namun ketika konsep pendidikan tidak memakai konsep Al-Quran, bahaya. Konsep ekonomi tidak memakai konsep Al-Quran, oke, bahaya. Jadi eta lebih maksud tarbiyah bil Quran teh maksudna teh seluruh kehidupan manusia semua memakai konsep-konsep Al-Quran. Eta panginten tuntutan kanggo urang sadayana jamarakumullah. Sehingga kalimatna dina ayat tadi wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Jantan Rasulullah SAW mengajarkan kita, mengajarkan Al-Quran supaya Al-Quran dijadikan maroji, referensi dina kehidupan. Nomor kedua, wal hikmata, sareng hikmah dina tafsir hikmah teh sunnah. Wal hikmata sareng hikmah sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kesimpulannya jamarakumullah, nu dimaksud tarbiyatun nafsi bil Quran, jadikan Al-Quran wal hikmah dan sunnah itu sebagai masadirul hayat, sumber hidup. Kata itu. Nah, di mana orang sadayana meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sumber kehidupan, konsep kehidupan, maka salah satu sarananya adalah ta'lim wa ta'lim. Sarananya adalah ta'lim, ta'allum wa ta'lim. Itu sarananya. Ta'allum, belajar, wa ta'lim, mengajar. Itu sarannya. Itu poin pertama. Lajeng ayat nomor kedua, jamarakumullah, tuntutan iman sareng Al-Quran nomor kedua teh nyaeta at-taslimu li ahkamihi. At-taslim menerima, at-taslim tunduk. Itu at-taslim li ahkamihi terhadap hukum-hukum Al-Quran. Menerima dan tunduk. Sabab ayat dalam ini sebatas kumaha nampi leres Al-Quran teh pedoman hidup, tapi ketundukan terhadap Al-Quran teh ayat. Jadi hubungan kurang terhadap Al-Quran, gamarahimakumullah, ukuran
seorang hamba hebat hubungannya terhadap Al-Quran, yaitu dengan cara taslim. Jamaah rahimakumullah, kanggo urang sadayana pelebah menerima insyaallah pastina, sabab menjamin teu menerima Al-Quran berarti murtad kan? Murtad tadi masih kumullah. Panginten urang sadayana anu teras kedah dibenahi pelebah ketundukan. Tidak boleh ada satu ayat pun yang kita tidak tunduk terhadapnya. Karena Al-Quran, jamaah rahimakumullah, tadi di awal pas didudikeun, Al-Quran mangrubikeun sumber hukum Islam. Maka ketika orang dalam pikirannya tidak mengimani satu ayat saja dalam Al-Quran, berarti dia sudah murtad. Tadi nggak maksudnya. Jadi cara mengekspresikan menerima dan tunduk itu tantos urang sadayana beramal, mengamalkan Al-Quran. Dan tentu dimaksud at-taslim di dia berarti menyeluruh, menerima ketundukan terhadap hukum-hukum Allah. Kita jamaah rahimakumullah, sakuma Allah SWT ngadawu wa makana surat Al-Ahzab ayat 36, surat 33, wa makana lil mu'mini wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tepantas itu maksudnya. Wa makana lil, tidak layak, tidak pantas kerja lil mukmin pamager wala mukminah sareng mukmin istri pamager. Idza qala Allah wa rasulah, nalika Allah sareng Rasulullah parantos memutuskeun kana hiji urusan ayyakuna lahumul khiyara, kemudian dia ada pilihan lain. Dan ketika Allah sudah memutuskan, Rasul sudah memutuskan, tidak ada pilihan lain kecuali ikuti, amalkan. Itu jamaah rahimakumullah. Maka ketika masih ada pilihan-pilihan, berarti kurang sadayana teu acan taslim. Ketika Allah dan Rasul sudah memutuskan sesuatu, kemudian kita masih ada perhitungan, masih ada pilihan-pilihan dalam pikiran, berarti kita belum taslim terhadap Islam, belum taslim terhadap Al-Quran, belum taslim terhadap perintah Allah dan Rasul. Sebab kandungan Al-Quran itu kan al-amru wa nahyu, perintah larangan. Ketika orang sadayana mensikapi perintah ataupun larangan masih ayat khiyarah pilihan, berarti tidak taslim. Lah contoh sederhana dia. Ketika orang sadayana pas waktu karena waktu sholat, kemudian orang masih ada pilihan-pilihan di luar sholat, berarti orang tanpa taslim. Keacan tunduk, keacan menerima baik terhadap hukum Allah. Salah satu hukum Allah perintah sholat. Keacan hukum Allah misalnya kenapa? Dan dimaksud taslim li ahkami, hukum Allah terluas. Islam itu kan disebut syariah. Namanya hukum ayat anu kaitana sareng ubudiyah. Hukum anu kaitana sareng muamalah. Namanya ayat kitab rubul munajiyah. Jadi 1/4 yang akan menyelamatkan hidup manusia. Salah satu 1/4 itu diatur dalam kitab itu. 1/4 urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah, itu bahasanya.
taslim di dia, jadi makna khususnya ketundukan, menerima total. Itu at-taslim. Hadirin rahimakumullah, dan ngalantungan ayat anu B, ketika posisi kita mensikapi perintah Allah masih ada pilihan lain di luar perintah Allah, berarti kita diragukan ketasliman. Kata perintah jamaah rahimakumullah, maksud poin anu kedua tentang at-taslim li ahkamihi, menerima dan tunduk terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Hukum-hukum Al-Qur'an. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Namun ketika ayat seseorang menganggap, kan lagi viral, loba itu masih ayat status cuitan-cuitan di medsos bahwa jilbab itu budaya Arab. Itu kan ada, ya kan? Budaya Arab. Ini kan salah satu bentuk ucapan, tulisan yang tidak menerima dan tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan jelas dalam surat An-Nur, hijab itu, jilbab itu merupakan perintah. Dan perintah. Jadi bedakan antara ibadah dan tradisi, ibadah dan budaya. Maka dalam usul fikih itu ada ibadah, ada adat. Ibadah, adat. Dalam tradisi juga ada uruf, ada adat. Ada tradisi menasional atau menginternasional, ada tradisi lokal. Maka sikap Islam dalam kitab Malami, tradisi orang Islam, selama tradisi itu tidak berbenturan dengan agama, maka di situ ada tasamuh. Kita toleransi. Tapi ketika tradisi justru berlawanan dengan agama, maka di situ tidak ada tasamuh. Ya, tidak ada toleransi. Kita harus mengambil sikap tegas. Allah, itu bedakan antara adat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabab seueur zaman ayeuna fitrah pola pikir anu dihembuskan ke orang liberal supaya umat Islam ini ragu terhadap Al-Qur'an. Itu hal biasa di zaman Nabi wae, bagaimana orang musyrikin Quraisy, orang munafik, orang Yahudi mengembuskan sebuah berita, sebuah informasi, hadisul ifki, hoax gitu ya, biasa, tapi dengan cara-cara syair mereka. Jadi tradisi di masa Nabi untuk mengabulkan umat Islam memahami Al-Quran, mereka membuat syair-syair. Maka dilawan oleh Allah dengan syair-syair dalam Al-Quran, sastra-sastra Al-Quran. Ada seorang sahabat Nabi, yaitu Al-Mughirah. Dulunya dia teman akrab Abu Jahal. Tapi Al-Mughirah itu biidznillah dia masuk Islam, Abu Jahal tidak. Al-Mughirah itu adalah ikon atau sosok sastrawan yang maha dahsyat. Jadi Al-Mughirah itu ketika merangkai kata-kata, orang itu terhipnotis. Sehingga seakan-akan ini tandingan Al-Quran. Tandingan Al-Quran. Tapi ketika Al-Mughirah itu mendengar bacaan Quran, jadi Al-Mughirah itu di Piwarang setiap malam itu ngintip apa aktivitas Nabi itu oleh orang kafir. Kemudian aktivitas Nabi semalam itu harus sampai kepada Abu Jahal dan teman-teman. Kemudian malam pertama Al-Mughirah itu mengintip Nabi aktivitas malam. Ternyata Nabi sedang mulai dan membaca Al-Quran. Dia merenung ketika baru mendengar Rasul membaca Al-Quran, dia sudah mengambil kesimpulan, ini bukan ucapan manusia. Itu Al-Mughirah itu. Dia masih kafir, Bapak Ibu. Tapi ketika mendengar Al-Quran, dia mengambil kesimpulan ini bukan ucapan manusia. Padahal dia
seorang sastrawan yang semua mungkin bukunya bestseller ya bukunya top gitu. Tapi ketika baru mendengar ayat Allah, dia sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Akhirnya malam keduanya dia datang lagi. Malam kedua semakin asik dia mendengarkan ayat-ayat Quran. Dia belum dapat hidayah. Dan malam selanjutnya beliau semakin asik mendatangi rumah Rasul, hanya satu misinya, ingin mendengar apa sih yang diucapkan oleh Nabi. Kok berbeda, nyaman gitu ya. Akhirnya dia berbohong, tidak disampaikan kondisi tadi karena terlena dengan Al-Quran. Dan akhirnya beliau termasuk salah satu orang di antara sekian sahabat yang masuk Islam gara-gara ayat Al-Quran. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam itu gara-gara Al-Quran. Walaupun sebagian manusia pada saat itu masuk Islam itu bukan dengan bacaan Al-Quran, tapi dengan akhlak Nabi, dengan apapun maksudnya. Itu hati masing-masing orang. Nah, ke kita, apakah sampai ketika kita mendengar Al-Quran itu kita sudah sampai seperti apa yang dilakukan dan dirasakan oleh Al-Quran? Itu pertanyaan besar. Kanggo urang sadayana, apakah dugi sampai Al-Quran itu menjadi kekuatan? Menjadi kekuatan itu, ada masing-masing. Sehingga puncak kekuatan Al-Quran itu at-taslim. Sehingga ketika Al-Mughirah tasawuf Islam, informasinya itu didugikan ke Nabi, sehingga Nabi diujar. Bahkan didugikan tentang kata-kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ketika sedang berjalan berduaan dengan Mughirah sebelum masuk Islam, ketemu dengan Nabi di jalan, ketemu dengan Nabi. Kemudian setelah Nabi jauh, Abu Jahal itu berkata kepada Al-Mughirah, "Wahai Al-Mughirah, demi Allah, kalimatnya, wallahi annama yaqulu huwa haqqun." Apa yang dikatakan oleh dia itu benar. Jadi mengakui, Abu Jahal itu mengakui kebenaran Islam, itu mengakui dari mana mulai. Namanya aneh, ajaib ketika ada umat Islam belum menerima terhadap hukum Al-Quran. Ya, Abu Jahal sendiri secara pribadi dia mengakui annamaya pun apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu sebuah kebenaran. Walakin yang ya'uni syai'un, akan tetapi dalam hati ada yang mengganjal sehingga aku tidak bisa menerima. Jadi secara fitrah, secara pikiran saya yakin bahwa itu benar. Apa yang dibaca, apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sebuah kebenaran. Cuma ada satu. Kenapa? Ya itu hidayah Allah. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Abu Jahal itu termasuk orang yang oleh Rasulullah dimohon semoga masuk Islam. Kita Abu Jahal. Dua Umar bin Khattab dan Amr ini. Abu Jahal itu nama lamian. Ya. Jadi nama Umar. Jadi Allah setiap saat memohon ke Rasulullah SAW setiap saat memohon ke Allah supaya dua Umar ini masuk Islam. Karena dia beranggapan ketika dua Umar ini masuk Islam, maka perkembangan ekspansi dakwah Nabi akan terus berkembang lebih baik, lebih cepat. Dan ternyata justru Allah memilih Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Padahal dalam hatinya Rasul itu memohon Abu Jahal. Itulah maka sahur Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ternyata baru satu Umar saja masuk Islam, saat itu orang kafir mulai, tapi dari sisi menghalangi dakwah Nabi mulai agak kendor dengan masuknya Umar bin Khattab. Itu hari masih rahimahullah, salah satu Umar bin Khattab masuk Islam itu mulai fasilitas Al-Quran. Ketika Fatimah adiknya Umar bin Khattab membaca lembaran
Pada saat itu kan gak akan dibukukan, Al-Quran itu masih tertulis gitu ya, tertulis di di kulit-kulit itu sampai akan dibukukan. Ketika Fatimah membaca surat Toha dalam sejarahnya, kemudian diambil paksa, kemudian Fatimah merebut sampai dipukul, Fatimah itu berdarah, ya. Orang Umar bin Khattab ketika baru melihat langsung ada getaran. Padahal dia masih kafir, Umar bin Khattab baru melihat huruf-huruf Al-Quran langsung ada getar. Dan pada saat itulah hidayah turun dan dia mengambil sikap, dia ingin menemui Rasulullah SAW. Unik kan? Unik. Tadi masih rahimahullah. Dan ketika itu langsung Abu Bakar ingin menemui Rasul. Walaupun dalam perjalanannya ditahan, terutama oleh Ali bin Abi Thalib, karena tahu bahwa dia orang yang paling keras, selalu terdepan memusuhi Nabi. Dia curiga, ya. Tapi kata Nabi dari dalam, siapa dia? Umar bin Khattab. Suruh masuk, kan begitu. Suruh masuk, kemudian berhadapan dengan Rasulullah dan langsung bermusyahadah di hadapan Rasulullah SAW. Dan orang sahabat yang di luar ketika mendengar syahadatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, semua bertakbir. Nah ini, tadi masih mulai. Salah satu di antara Mughirah dan Umar bin Khattab, Allah memberikan hidayah melalui Al-Quran. Kira-kira sampai saat ini, apakah kita sudah mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah bagi kita, sebagai tarbiyah bagi kita, dan taslim? Itu pertanyaan. Itu ada bahasa Quran. Lajeng nomor katilu, muqtadul iman bil Quran ada waktu ilaihi. Ada waktu mengajak, menyeru ilaihi terhadap Al-Quran. Tuntutan, mau tidak mau kita sudah menjadi orang mukmin. Tuntutan pertama, jadikan Al-Quran itu adalah pendidikan, tarbiyah diri. Kedua, taslim. Itu tuntutan bagi orang mukmin. Ketiga, ada menyeru orang, menyeru diri kita melalui tarbiyah nafsiyah. Oke, menyeru orang lain. Jadi mengajak orang lain, masyarakat, supaya apa? Supaya mengambil kebaikan dari Al-Quran, supaya mengambil hukum dari Al-Quran. Itu jamaah rahimahullah. Dan orang teh sahabat daratin mos Al-Quran, belajar Al-Quran, ayat kewajiban deh Bapak Ibu, nyata mengajak masyarakat supaya memahami, menghayati, mengamalkan Al-Quran. Itu jamaah rahimahullah. Ayatnya umum tentang mengajak. Surat An-Nahl ayat 116 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajak, serulah umat masyarakat ila sabili rabbi, menuju jalan Allah, menuju Al-Quran. Ajak manusia menuju Quran bil hikmah, tentu dengan cara hikmah. Hikmah memakai kaidah dakwah. Hikmah bahasa umum dalam terjemahan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan pesan-pesan baik. Wal mau'izah, tentang dina buku piku dakwah teh upami bil hikmah wal mau'izatil hasanah lil muslimin, upami wajadilhum bilati ahsan lil kafirin. Itu dalam kitab tidak.
Jadi ketika kita menyampaikan Al-Quran menyeru di tengah-tengah komunitas umat Islam, maka dengan memakai cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi ketika kita berhadapan menyeru mengajak kebenaran terhadap orang kafir, wajadilhum, bahasanya jidal, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi wajadilhum di sini pakai argumen tapi dengan cara yang baik. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dikelompokkan dan jalmi-jalmi ad-dakwah ilal Qur'an, termasuk orang yang infan istiqomah menyeru Al-Qur'an. Itu jamaah. Terakhir nomor keempat, iqamatuhu fil ardi. Jantan tuntutan iman kurang nomor keempat karena Al-Quran teh nyaeta iqamatuh, iqam teh menegakkan nilai hukum Al-Quran fil ardi di muka bumi. Jadi tuntutan jamaah rahimakumullah kama urang sadayana sabada urang sadayana secara pribadi interaksi karena Al-Quran teh naita tarbiyah nafsi dengan membaca, belajar, mengajar, teras at-taslim, lajeng ad-dakwah. Terakhir ini tuntutan berat dari Allah terhadap kita, iqamatuh. Kita dituntut untuk menegakkan nilai-nilai Quran fil ardi. Maka pesan Syekh Al-Maududi paling pertama saat kurang melebar jauh menegakkan Quran, bahasanya apa? Tegakkan Al-Quran dalam hatimu, itu bahasa. Iqamatuhu fil qalbi, tegakkan Al-Quran dalam hatimu, maka insya Allah akan tegak di bumi. Jadi pribadi dulu jamaah rahimakumullah. Sakumaha para nabi kapungkur sami hadirin masih rahimakumullah menegakkan kitab-kitab. Dina surat Asy-Syura surat 42 ayat 13 Allah madawu syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Aqimu itu iqamah. An aqimuddin. Syara'a jamaah rahimakumullah artosna bahwa Allah parantos nyariatkeun. Syara'a itu mensyariatkan lakum bagi kalian minad-din agama. Jadi syara'a itu berarti mensyariatkan, membumikan. Syara'a itu menegakkan. Allah menyuruh kita menegakkan agama sebagaimana mawasobi Nuh, sebagaimana Nabi Nuh telah mewasiatkan, walladzi auhayna, begitupun nabi-nabi yang Allah anugerahkan wahyu kepada mereka, wa mawasayna bihi Ibrahim, begitupun Nabi Ibrahim telah mewasiatkan, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa wasiat para nabi dahulu? An aqimuddin, supaya kalian menegakkan agama. Itu wasiat para nabi. Wasiat para nabi. Jadi sama, kita pun ketika Nabi Musa mewasiatkan supaya menegakkan Taurat, Nabi Daud mewasiatkan menegakkan Zabur, begitupun Nabi Isa mewasiatkan kepada umatnya supaya menegakkan Injil, begitupun Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya supaya menegakkan Al-Quran. An aqimuddin. Itu hadirin wala tatafarraqu fi, kalian jangan bercerai-berai, kalian jangan terpecah. Hadirin masih rahimakumullah. Tentang apa? Tentang Al-Quran.
Jadi ada mafhum mukhalafah, Ibu. Menurut ilmu balaghah, wala tatafarraqu ini maksudnya selama orang tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak tunduk patuh terhadap Al-Quran, tidak mengambil tarbiyah pendidikan dari Al-Quran, maka selama itu akan terjadi perpecahan. Maka surah Allah, wa'tasimu billahi jami'an. Bismillah itu pegang Al-Quran, pegang sunnah secara keseluruhan. Wala tatafarraqu. Artinya selama orang berpegang teguh terhadap Al-Quran, insya Allah potensi perpecahan itu akan bisa diatasi. Tapi selama orang tidak mengambil hukum dalam kehidupan terhadap Al-Quran, maka sampai kapanpun orang akan selalu terpecah. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu adalah kitab pemersatu. Al-Quran itu kitab pemersatu. Tadi masih mulai kunaon ayeuna sebagian umat Islam hayang pasaya wae can bener interaksi sama Al-Quran. Itu bahasa ekstrim. Belum benar interaksinya dengan Al-Quran sehingga hayang pasaya wae. Ini kan jelas, clear. Jadi Alkitab itu kalimatun sawa, kalimatun wahdah, kalimat yang akan mempersatukan umat itu Al-Quran. Luwih aneh menjalma kitabna Al-Quran tapi hayang dompet wae beda saeutik aneh. Maka insya Allah Al-Quran itu akan mendewasakan cara mensikapi masalah itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu membangun fikroh itu. Oh ini masalah prinsip, ini masalah cabang, jelas dalam Al-Quran. Maka wala tatafarraqu. Artinya selama orang komitmen dengan Al-Quran, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa memecah belah umat Islam. Insya Allah. Maka pertama, tegakkan Al-Quran. Paling tidak, tegakkan Al-Quran dalam diri kita, dalam keluarga kita. Itu minimal. Itu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kurang sadayana biasanya nak ibroh, ya iman kurang sadayana terhadap Al-Quran ternyata cakupan 4 tadi. Tadi masih rahimakumullah. Ketika opat tadi kurang akan dipahami dan diamalkan, sampai kapanpun Al-Quran tidak akan memberikan ruh energi dalam kehidupan kita. Itu Al-Quran. Kual eta ayo sasarangan dulur-dulur wargi-wargi urang sadayana masyarakat kurang giring karena Al-Quran. Insya Allah upamitos dugi karena Al-Quran selesai. Insya Allah. Adi masih rahimakumullah. Para bapak kali itu jamaah pamasa rahimakumullah. Ada ditambihan ibadah seketik loktosna ngodoan anu tadi itu jamaah rahimakumullah. Hasil mohon kasayang peratosan di sadayana nedasi tawakuf, mudah-mudahan Allah mengampuni. Mana Pak? Mengingat bahwa Al-Quran itu sudah suci, maka cuma hukum umat Islam. Di lapangan saya pernah membaca ada Al-Quran yang dipasang dalam keluarga baru, misalnya mengenal 40 hari. Bapaknya sama Iwan tidak diri. Kemudian satu bagian pasang foto. Itu bagaimana? Kedua, sekarang sedang musim. Sudah tidak tulisan. Kalau kita membaca surah dalam Android harus dulu apa tidak? Saja. Malu sering itu. Ayat tradisi sebagian kan? Lebih maksud mengenang 40 hari wafatnya bapak pulang, ibu pulang, sok ada Yasin Fadilah di fotoan. Mengenang ya. Jadi latar belakangnya keluarga barangkali ingin bersedekah gitu ya. Gitu aja. Ingin bersedekah itu ya. Tapi orang pahami bahwa patarosan si bapak tadi memang di situ kan ayat surat-surat, ayat-ayat tertentu, ya kan? Ya, panginten nuku pribados tertangkap boleh tidak? Boleh tidak ya? Membukukan, secara membukukan boleh, dibukukan gitu ya, dibukukan ayat tertentu itu hari masih kumulon. Pertama supaya diawas gitu, supaya diawas. Jadi persoalan membukukannya selesai, ya.
bukukannya selesai. Tapi ketika menganggap bahwa ini sebuah keharusan dari keluarga, itu yang perlu diluruskan. Artinya diharuskan kan ke 40 dinten kan sok dibagi itu nu tahlilan teh naon. Eta buku eta. Jadi ketika ada pemahaman ini sebuah keharusan, tentu tidak. Jadi persoalan tadi ditulis dalam sebuah buku Al-Quran itu tidak masalah. Ya Pak, tidak masalah. Itu adalah semua hukum. Silahkan ya. Cuma ketika ada anggapan dari pihak keluarga ini sebuah keharusan, 40 hari itu harus dibukukan. Itu Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulku. Karena apa? Ibaratnya ayat di bumi, ayat 5. Ya kan? Itu ngantunkeun dari paparinan eta teh ari yang kuno. Ayat 5. Ayat fotoan. Dari mulai yang terbaik, eksklusif bisa kita tebal luar biasa, masya Allah ya. Nomornya ahli pasifik ya. Di koleksi wae. Ya, itu di antawisna dan Ribadas hanya menyoroti dari dua aspek tadi, Pak. Aspek diserat, kemudian aspek keluarga. Tadi tujuannya mungkin bersedekah. Mudah-mudahan si almarhum tadi Masmur rahimahumullah almarhumah ketika dia buku di awasek kumaha harapannya. Padahal jelas bahwa yang terbaik itu membaca adalah keluarganya atau semasa hidup orangnya, itu yang terbaik ya, bukan dari orang lain. Nah, itu Masmur ya. Lanjut HP Android. HP Android. Saksanaos Bapak tentang maos Quran tegaduh wudu sareng gaduh wudu itu wilayah khilafiyah. Ya kan? Ada yang membolehkan ulama maos Quran tegaduh wudu. Ada. Ke dia geus dewasa ieu di dieu nya tong para saya wala tataparu bukan dari menyapa saya. Yang kedua, ada yang mengharapkan kan? Maka ada yang mengharapkan salah saliosna kan hal-hal anu kedah diharuskan punya wudu, salat, tawaf, kemudian maos Al-Quran. Itu salah saliosna. Jadi disejajarkan dengan salat. Gitu ya. Dan itu wilayah khilafiyah, boleh dan tidaknya. Urang sadayana tangtos cenderung kurang sadayana punya wudu. Cenderung dan mayoritas di mana orang yang ngekos Quran punya wudu. Kenapa? Karena tadi nu di awas kitab suci. Kitab suci. Itu ada yang Nabi tidak pernah membaca Quran tidak punya wudu karena Nabi selalu punya wudu. Ya kan? Nabi itu selalu punya wudu. Ya. Jadi bagi Nabi ketika membaca Quran tidak mesti wudu dulu karena sudah punya wudu. Nganter Quran dan kadang-kadang malas sudah mau wudu. Nah, tadi masih mau otomatis Numawi aya ulama berpendapat aya wudu wajib, aya wudu sunnah. Wudu wajib di mana melaksanakan salat wajib. Wudu sunnah salah satunya dari maos Al-Quran. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kita pilihnya yang azimah. Azimah itu yang ideal. Ketika membaca Quran wudu dulu. Wudu dulu. Rek kumaha urang kotor kemudian rek kumaha urang mau mengambil tarbiyah pelajaran dari Al-Quran, urang rek maos Al-Quran kotor. Secara fisik punya hadas. Jadi ideal azimahnya kita baca Quran. Itu ada kumaha. Nah, kaitannya dengan HP Android ya. Ini HP Masmur rahimahumullah. Saena wudu heula. Ngan kedah rek maca Facebook wudu heula. Ngan palebah maos Quran. Urang kumaha wudu heula. Rasaina. Cuma persoalannya di mana tos masuk ke HP Android kurang beda suasana oge. Ya, Dumawi saya Bapak Ibu di mana kurang rek muka WhatsApp, SMS buka heula file Al-Qur'an, mos Al-Qur'an heula nembe. Nah, eta. Jadi gunana
dina HP Android ayat Quran teh supaya di mana orang rek buka Facebook teh buka heula ayat Al-Qur'an. Buka WhatsApp buka heula ayat Al-Qur'an dibaca heula nembe. Kan kada Al-Qur'an heula di paling. Insya Allah, nah dalam kondisi saya daripada ngahulang di perjalanan tegaduh wudu buka itu Al-Quran, baca Al-Quran saya. Insya Allah. Jadi mengambil yang maslahat daripada ngalamun di perjalanan, macaan wae naon, pesan di jalma, mending buka Al-Quran. Lebih bagus. Insya Allah, nyana ka surga eta HP. Bagusnya Pak, jadi tiap hari kita butuh bangga buka HP. Ya bagus, tadi masih mau. Dan Pak, tegaduh wudu ketika di HP Android maka, ya kan? Hanya orang yang baca Quran abis turun dalam padahal ada batur, mending baca Quran. Itu tadi masih mereka ngobrol. Tapi ketika dimasak itu berbeda suasana. Ketika tidak punya wudu itu berbeda. Suasana hati kecil kita akan protes ketika kita tidak punya wudu baca Quran. Secara etika tidak ada. Tapi lain lagi apa yang ada? Ya, itu bagian. Dan dua patarosan tadi semua ada perbedaan pendapat. Ya, semua ada perbedaan pendapat kalau bahaya. Ya, kalau bahaya. Anu itu ada perbedaan pendapat mah di mana rek sholat. Pertama wudu itu ayat ya juga di perjalanan ayat ulama boleh lah tuh wudu oke sholat ya ke ayat tapi pelebah Al-Quran mah seperti siapa punten khusus itu ayat berbeda pendapat itu yang ayat itu memegang Al-Quran mazhab itu kan sudah ada perbedaan pendapat ada yang boleh ada yang tidak boleh memegang saja apalagi membaca itu ya membaca itu ada masih meremah itu hal-hal lain dan terbalik dia mah terus masuk ke ranah khilafiyah fikul ikhtilaf fikih perbedaan pendapat itu jamaah remah sebut kita bacanya nah antun inti nama kurang sadayana poin pertama Al-Quran kedah sering diaos tong surat tertentu kan tino 40 hari mas suratnya tertentunya kesadayaan. Jantan saya nama pribadi nganjurkan di mana rek maparinan ke 40 dinten teh langsung Al-Qur'an wae. 37. Lebih afdol tong hanya Yasin di lembaga Al-Qur'an langsung. Lupa saya deui insyaallah wakaf Qur'an kasebutna. Lajeng anu nomor kedua tentang tadi Al-Quran masuk ke digital di Nabi Masri Menawakkumullah. Justru itu merupakan kemudahan bagi kita. Kemudahan. Tong kita ke ayat alasan orang membaca Quran dinten ieu sabab teu nyanda Quran karena hati ayat. Itu maksudnya. Jadi kita jadikan peluang kemudahan ini untuk mengantarkan kita menjadi baik, lebih baik dan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ada masa hukum dan pribadas tadinya pemahaman anak dan tentukan fasilitas handphone ini fasilitas untuk mendatangkan kebaikan bukan kemadaratan itu ada masa hukum Allah dan tentukan nateku naon itu Islam untuk dina HP nanti tadi hukum Allah jadwal waktu sholat jadwal puasa itu ada pokoknya waktu sholat terutama ya kan terutama itu dia kaisnya adi masih merayuakumullah tong dugika justru orang dikendalikan fasilitas hidup dan orang justru mengendalikan nah kendali eta paintan sebutnya tos panas bujur adi masih merayuakumullah alhamdulillah hatur nuhun para sepuh sadayana mudah-mudahan asli ieu majlis dan sarana kangge ningkatkeun uang ningkatkan ibadah, ningkatkan akidah, ningkatkan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, jazakumullah ahsanal jazaa kasayang pisadayana nadasi tawakuf kakiran kelebatan lahir batin. Urang pungkas di majelis sasangan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka